teman-teman, selamat datang di rumah Rinrin dan Ranran. Kali ini Ranran akan membaca tentang pasaran pon ya. Pasaran pon ini terletak di antara pasaran Paing dan Wage. Jadi sebenarnya untuk orang secara di Primbon disebutkan adalah orang-orang yang tegas, orang-orang yang tegas. Kemudian mereka juga memiliki kecenderungan untuk mencari ilmu, dan baik ilmu duniawi maupun ilmu spiritual. Jadi untuk orang-orang yang lahir di pasaran pon ini cenderung mereka berusaha untuk menjadi orang yang terpelajar, karena itu merupakan ketertarikan mereka. Kemudian mereka juga agak sedikit dikenal dengan sedikit emosional ya, dalam artian jika berhubungan dengan manusia lain mereka sedikit emosional. Emosional di sini bukan berarti gampang marah, tapi lebih mengedepankan perasaan. Jadi ini pasaran pon ini saya melihatnya jarang sekali orang yang punya pasaran ini yang berkeliaran. Jadi dalam artian mereka saya jarang mengenal orang dengan pasaran pon, karena mereka mungkin memang cenderung untuk jadi orang yang lebih mengedepankan sisi keilmuan, sehingga tidak terdeteksi. Jadi tidak terdeteksi sifat pasarannya. Oke, kita lihat pasaran pon ini sebenarnya punya sifat dasar apa ya, kalau dilihat dari tarotnya. Oke, yang pertama adalah the strength. Sampai jatuh. Yang kedua adalah the emperor. Ada dua angka yang sudah terlihat di sini, Knight of Cups, dan yang terakhir adalah Three of Wands. Wow, oke. Jadi ini mirip dengan tadi yang saya sebutkan berdasarkan ini yang di Primbon ya. Oke, jadi untuk pasaran pon ini ada dua kartu Major Arcana dan dua kartu Minor Arcana. Sebenarnya kalau dilihat pasaran pon ini, kita lihat di sini ada the strength. The strength ini ada gambar putri dan ada gambar singa. Jadi yang namanya di sini menunjukkan bahwa orang-orang yang lahir di pasaran pon ini sebenarnya orang-orang kuat dalam artian mereka kuat dalam kelembutannya, bukan kuat dalam brute atau kekuatan yang sangat brutal atau power fisik, tapi kuat dalam kelembutan. Kemudian yang kedua, the emperor di sini adalah ini menunjukkan bahwa kemungkinan orang-orang yang lahir di bulan pon itu adalah orang-orang yang berwibawa. Jadi biasanya orang-orang kelahiran pon itu kata-katanya akan dipercaya. Jadi mereka akan dipercaya. Kemudian di sini Knight of Cups ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri, terhadap perasaan mereka. Jadi mereka bukan orang yang menyembunyikan perasaan, tapi mereka sudah sangat enjoy dengan apa yang mereka rasakan. Jadi mereka tidak akan menutupinya atau merasa bahwa kalau menunjukkan perasaan itu adalah kelemahan. Kemudian the Three of Wands di sini ini merupakan simbol dari new beginning. Jadi orang-orang kelahiran pon itu sebenarnya juga termasuk orang-orang yang suka berpetualang dan mencari ilmu. Jadi di sini itu dasarnya untuk orang-orang kelahiran pon. Sekarang kita lihat masing-masing hari untuk
kelahiran Pon. Kita mulai dengan hari Senin. Orang yang lahir di hari Senin Pon ini adalah disimbolkan dengan the dead. Kemudian hari Selasa, the devil. Aduh, ini kenapa kok? Hari Rabu ada Page of Sword, terbalik ya. Hari Kamis adalah Seven of Sword. Hari Jumat itu adalah Page of Pentacle. Hari Sabtu di sini ada Two of Cups, dan yang terakhir hari Minggu Six of Swords. Ini kartu yang lumayan sering keluar, entah karena memang harus keluar atau karena tangan saya memang mengeluarkannya. Kita mulai dari the dead. Jadi Senin Pon ini orang-orang yang sebenarnya dilihat dari semuanya tadi ya, dia kata-katanya itu biasanya dijadikan acuan, dipercaya, kemudian dia benar-benar sudah percaya diri, kemudian ditambah lagi the dead. Jadi dia punya intuisi. Jadi kalau dia mendalami spiritual biasanya intuisinya tajam. Jadi itu untuk yang Senin Pon. Kemudian untuk yang the devil, jadi untuk orang-orang yang lahir di hari Selasa Pon. Ini mereka adalah orang-orang yang sangat punya kemauan keras dan sedikit keras kepala sebenarnya. Jadi sedikit keras kepala karena kemauannya memang keras. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, dari sini terutama, ini seorang raja tidak akan bisa memimpin kalau dia tidak tegas, tidak keras. Tapi yang namanya strength-nya itu juga disertai dengan kelembutan. Jadi itu untuk yang Pon. Jadi yang Selasa Pon ini dia adalah orang yang cenderung keras kepala. Kemudian kalau dia sudah punya sesuatu yang disukai atau diinginkan, dia tuh akan berpegang teguh pada itu. Terus kemudian mereka juga kadang-kadang sangat haus akan pengakuan kekuasaan. Kemudian yang hari Rabu Pon, ini kalau dilihat ini kan Page of Sword, jadi Page of Sword, tapi dia terbalik. Ini sebenarnya kebalikannya ya, artinya kalau Page of Swords itu biasanya orang yang memiliki sesuatu tapi tidak percaya diri, tapi karena ini terbalik berarti kemungkinan orang-orang yang lahir di Rabu Pon ini adalah orang-orang yang bisa kita katakan dia percaya diri, bahkan saking percaya dirinya, lagi-lagi ada hubungannya nih sama hari Selasa Pon. Saking percaya dirinya kadang agak close minded. Jadi keras kepala di sini, tambah kepercayaan diri, jadi dia agak susah menerima masukan dari orang lain. Sedangkan untuk yang hari Kamis itu ada Seven of Sword. Untuk Seven of Sword ini artinya dia sebenarnya orang-orang yang ini kita lihat ya, dia seorang kesatria yang sudah memegang banyak pedang, tapi dia masih sepertinya mencurigai atau berjaga-jaga berjaga-jaga terhadap keadaan sekelilingnya nih, lihat. Jadi di sini bisa diartikan bahwa
orang yang lahir di hari Kamis Pon itu sebenarnya agak sedikit mudah curiga. Dia sebenarnya punya kemampuan punya ilmunya, tapi dia masih curiga terhadap sekelilingnya, jadi nggak gampang percaya sama orang. Sedangkan yang Page of Pentacle ini kebalikannya. Jadi kalau ini hari Kamis, hari Jumat, orang yang lahir di hari Jumat Pon itu adalah orang-orang yang sangat pede. Dia sangat percaya diri, dan dia tidak akan segan untuk berbagi ilmu. Kemudian orang yang lahir di hari Sabtu, Two of Cups, Sabtu Pon, ini merupakan seorang yang pengasih. Jadi biasanya ini adalah figur orang yang sangat setia. Kemudian juga simbol bahwa dia juga termasuk orang-orang yang beruntung, entah beruntung secara finansial atau beruntung menemukan pasangan hidupnya. Nah ini dia orangnya pengasih. Jadi kalau kalian punya teman Sabtu Pon, dia bisa jadi teman yang baik. Kemudian di sini ada yang hari lahirnya Minggu Pon. Minggu Pon ini Six of Swords. Jadi ini orang yang suka berpetualang, dalam artian dia suka mencari ilmu. Dia suka melakukan perjalanan untuk menambah ilmunya. Jadi salah satu ciri-ciri orang Pon itu adalah mereka itu selalu berusaha untuk mencapai enlightenment. Jadi mereka memang cenderung suka belajar. Sekarang pesan untuk orang-orang yang lahir di pasaran Pon. Di pasaran Pon ya. Oh ya, yang tadi saya sebutkan, jangan lupa saya ingatkan lagi bahwa sifat-sifat yang saya sebutkan itu tidak applicable, tidak selalu cocok dengan semua orang. Sekali lagi yang namanya pasaran itu masih tergantung pada hari lahirnya, jam lahirnya, kondisi lingkungan, kemudian apa yang mereka pilih di jalan mereka. Jadi tidak selalu begini bahwa ini yang sudah tertulis itu enggak. Jadi masih bisa dirubah, masih tergantung syarat dan ketentuan berlaku. Kita mulai untuk pesannya. Untuk pesannya adalah new beginning. Kemudian wait for winter. Wait for winter, dan terakhir adalah pure intention. Jadi kalau dilihat di sini untuk orang-orang yang lahir di pasaran Pon, ini adalah ada new beginning. Jadi mungkin saya rasa orang-orang yang lahir di pasaran Pon sudah tahu bahwa hidup itu siklus, dan ketika siklus itu mendekati akhir, itu tidak perlu terlalu sedih karena nanti kemungkinan akan ada awalan yang baru. Dan ini awalan baru ini merupakan entah itu mau ada usaha baru, atau mau ketemu dengan teman baru, atau mau belajar ilmu yang baru, itu mungkin terjadi. Kemudian wait for winter. Wait for winter ini dalam artian jangan kalau misalnya awalan, wah ini sudah dibilang sama si Ranran bahwa ada awalan baru, kok gak datang-datang. Nah, yang namanya proses, hidup itu proses, itu selalu perlu waktu. Jadi sekali lagi, ini bukan trik sulap. Seperti kalau hari ini saya bilang A, terjadi A gitu, enggak. Itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini wait for winter. Semuanya butuh waktu. Tapi selama kita nggak menyerah, selama kita selalu berusaha, insya Allah awalan itu akan datang, yang baru itu akan muncul. Kemudian sebelum kita ke awalan baru, ini ada pure intention. Kita harus meluruskan niat nih. Jadi untuk teman-teman yang pasaran Pon, kalau mau melakukan sesuatu, itu harus diluruskan dulu niatnya.
jangan sampai niatnya itu belum lurus sudah dilakukan. Karena biasanya kalau seperti itu kita bukannya enlightenment yang kita dapat, walaupun kita sudah percaya diri dan kita sudah punya kekuatan, tapi kalau ini tidak dilakukan, nanti malah tidak baik hasilnya. Tidak baik ini bukan berarti terus gagal, enggak, tapi hasilnya itu kadang-kadang kita akan tidak merasakan kepuasan. Jadi misalnya usaha, mungkin usahanya berjalan baik-baik saja, tapi kita akan merasakan ada yang kurang karena niatan kita kurang bersih. Nah, itu untuk pasaran PON. Karena saya tahu pasaran PON itu biasanya kata-katanya dihormati. Jadi kadang biasanya mereka mudah sekali terjebak dalam rasa ingin dihormati. Jadi pure intention itu sangat penting. Jadi bersihkan lagi niat kita, tujuan kita apa, harus lebih baik, dan nanti new beginning akan muncul. Jadi itu dari saya untuk pasaran PON. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar cocok, itu hanyalah karena Allah. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa tonton yang lain, pasaran yang lain. Oke, terima kasih.